Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga, semoga kita diberikan apa yang kita inginkan. Saya ingin bercerita. Nah, bagaimana pendapat Anda semua? Silakan nanti ditulis di kolom komentar. Dan jika ada yang ingin membagi pengalaman, silakan tulis di kolom komentar. Ini kisah nyata. Nah, kisah nyata. Ada seorang perempuan. Perempuan ini punya kakak. Nah, perempuan ini sebut saja Pulanah. Pulanah ini adalah seorang janda anak 2. Dia mati suaminya sehingga anaknya yang masih kecil itu jadi anak yatim. Lalu anaknya si Pulanah ini dimasukkan ke sebuah sekolah pesantren yang gratis. Lalu si Pulanah ini hidupnya masih ngontrak atau nyewa dan bekerja menjadi pelayan di sebuah warung makan atau di sebuah warung pinggir jalan. Pulanah ini punya seorang kakak. Nah, kakaknya si Pulanah ini hutang di mana-mana, hutangnya sangat-sangat banyak. Tapi dia punya keluarga utuh. Punya suami, punya anak, anaknya kerja, suaminya kerja. Tapi anehnya, suaminya tidak mau bantu masalah hutang si istrinya. Sehingga istrinya sendiri yang berjuang untuk membayar hutang. Bahkan anaknya pun sering jadi korbannya. Nah, si perempuan ini punya suami, punya anak. Suaminya kerja, anaknya kerja, dan dia pun kerja. Tapi hutang di mana-mana. Sedangkan adiknya si Pulanah, seorang janda, anak 2, punya anak yatim, susah, masih ngontrak. Tapi anehnya kakaknya si Pulanah ini bukannya membantu janda yang mempunyai anak yatim, tapi anehnya dia malah menambah beban adiknya. Adiknya itu sudah punya anak yatim, sudah hidup miskin, ngontrak, janda, tapi masih dibikin susah. Dan Pulanah tidak bisa apa-apa. Nah, karena itu adalah kakaknya. Si perempuan itu berhutang di bank keliling berbunga atas nama Pulanah dengan KTP Pulanah. Akhirnya si Pulanah ikut membayar hutang kakaknya. Sampai si Pulanah itu tidak bayar air rumah sewaan selama 20 bulan. Hanya karena membayar hutang kakaknya. Padahal si Pulanah adalah seorang janda, punya anak yatim, hidup miskin, masih ngontrak. Tapi si kakak, si perempuan dengan teganya merepotkan adiknya dengan cara berhutang atas nama adiknya dengan KTP adiknya di bank keliling yang berbunga. Akhirnya adiknya juga banyak hutang, Pulanah banyak hutang. Padahal kakaknya itu punya suami yang kerja,
kakaknya juga kerja, dia punya anak juga kerja. Sedangkan adiknya janda, miskin, anak yatim. Tapi anehnya, bukannya membantu sang adik, tapi dia merepotkan sang adik sampai sang adik tidak bisa bayar air selama 20 bulan. Sungguh kejam, luar biasa. Dan anehnya, ini tidak bisa dilaporkan ke kantor polisi sebab sang adik juga mau melakukan itu. Nah, seandainya dipaksa maka bisa dilaporkan ke polisi, tapi tidak bisa. Nah, ini kan. Nah, lalu apa alasan jadi banyak hutang? Nah, alasan banyak hutang, padahal hutangnya itu sedikit tapi berbunga, tutup lubang, pinjam yang awalnya satu pinjaman jadi berpuluh-puluh pinjaman, yang awalnya sedikit akhirnya jadi ratusan juta. Padahal sedikit tapi jadi ratusan juta. Si kakak yang banyak hutang, yang merepotkan adiknya ini, dulu kuliah. Nah, kuliah dengan alasan ingin merubah ekonomi keluarga. Padahal dia tidak mampu, tapi memaksa kuliah. Akhirnya beli laptop dari uang pinjaman, uang hutangan berbunga, studi tour keluar pulau pakai uang pinjaman, melakukan ini itu pakai uang pinjaman, akhirnya hutangnya ratusan juta, padahal sedikit, awalnya itu sedikit. Sampai dia lulus kuliah, hanya gara-gara kuliah dia banyak hutang, padahal dia tidak mampu kuliah, memaksa kuliah dengan alasan untuk merubah ekonomi keluarga. Tapi ternyata itu menjadi senjata makan tuan, hutang di mana-mana, sampai merepotkan adiknya. Nah, adiknya adalah seorang janda miskin, punya anak yatim, yang awalnya tidak ada hutang, jadi banyak hutang gara-gara kakaknya. Sebab sang kakak berhutang atas nama sang adik dan KTP sang adik. Nah, bagaimana menurut Anda semua? Silakan tulis di kolom komentar. Dan jika ingin berbagi pengalaman, silakan tulis di kolom komentar. Nah, semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita terhindar dari orang seperti ini, dan semoga kita tidak menjadi orang seperti ini. Dan jika kita sudah menjadi orang seperti ini, semoga diberikan hidayah oleh Allah. Salam damai.